Ya, selamat pagi. Dengan kami King YOS, spesialis pembahas soalnya. Khususnya kali ini kita akan melanjutkan materi kita geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Oke, langsung saja kita lihat bersama-sama soalnya. Ya, terus kali ini kita bahas tentang sejarah ya. Sejarah. Dengan materi pokok itu peristiwa sekitar proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan pemerintahan Indonesia. Bagian A, upaya persiapan kemerdekaan Indonesia. Saat itu BPU PKI. Pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah pemerintahan Jepang di bawah pimpinan Letnan Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbito Sakai atau BPU PKI untuk menghadapi situasi kritis. Susunan anggota pengurusnya adalah 1 orang, ketua 2 orang, ketua muda, dan 60 orang anggota. BPU PKI itu adalah badan persiapan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia ya. Mulai bersidang pada tanggal 9 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar UUD. Akhirnya pada tanggal 20 Juni 1945 lahirlah Piagam Jakarta. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPU PKI melaksanakan sidang kedua untuk menerima laporan dari Ketua Panitia yaitu Soekarno. Dari 3 putusannya itu pertama pernyataan Indonesia merdeka, kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, ketiga batang tubuh Undang-Undang Dasar. Yang kedua PKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah BPU PKI selesai melaksanakan tugasnya, maka Jepang segera membutuhkannya dan membentuk PPKI atau bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbito. Pada tanggal 13 Agustus 1945 yang menerima 21 orang dan tanpa sepengetahuan Jepang ditambah 6 orang anggota, sehingga PPKI sudah diambil alih sebagai alat perlindungan rakyat Indonesia dan bukan semata-mata badan yang dikendaki Jepang. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Sekutu, sehingga Jepang bertekuk lutut pada Sekutu. Sementara Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman dipanggil oleh Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam untuk menerima kemerdekaan dari pemerintahan Jepang. Lanjut bagian B yaitu proses perumusan naskah proklamasi. Berita penyerahan Jepang terhadap Sekutu tidak bisa ditutupi lagi. Oleh karena itu, golongan pemuda mendesak Bung Karno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun para golongan tua berpendapat bahwa harus dimusyawarahkan dulu dengan PKI karena merupakan alat perjuangan. Akhirnya tanggal 16 Agustus pagi Bung Karno dan Hatta diculik oleh golongan pemuda dan dibawa ke Rengas selatan Karawang ya sekarang. 12 malam akhirnya mereka ke rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Tulisan naskah proklamasi yang asli adalah tulisan tangan Bung Karno dan diketik oleh Sayuddin Melik dengan beberapa perubahan seperti kata tempo diganti tempo, masalah tanggal, dan yang menandatangani naskah proklamasi. Bagian C, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi hari Jumat dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan semuanya dilakukan oleh pengibaran bendera merah putih dan sambutan wali kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Peristiwa besar itu hanya berlangsung selama kurang lebih 1 jam dengan penuh hikmat. Sekalipun sangat sederhana namun membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu Indonesia bebas dari belenggu penjajah. Oke. Bagian D, pembentukan badan kelengkapan negara. Pada tanggal 12 Agustus 1945, PKI melakukan rapat yang membahas 1. Penetapan dan pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 3. Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu Presiden. Nah,
Pada tanggal 19 Agustus 1945, PBKI mengadakan rapat lanjutan yang menghasilkan 1. Penetapan 12 menteri yang membantu tugas Presiden. Kedua, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Dan untuk menghadapi kekuatan Jepang dan sekutu, pemerintah Indonesia membentuk Badan Keamanan Rakyat atau disebut dengan BKR tanggal 20 Agustus 1945 yang berada di bawah wewenang KNPP, Komite Nasional Indonesia. Oleh karena datangnya pasukan sekutu dan nikah yang silih berganti, sehingga pemerintah memutuskan dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada tanggal 5 Oktober 1945. Lalu pada tanggal 1 Januari 1946 diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat atau TKR. Lalu tanggal 26 Januari dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Untuk menyempurnakan TRI, maka pemerintah membentuk Tentara Nasional Indonesia atau TNI pada tanggal 7 Juni 1947. Ya. Sedikit materi untuk kita hari ini dan kita lanjut ke latihan soal dan pembahasannya. Ya, proklamasi kemerdekaan dan pembentukan pemerintahan Indonesia Persatu ITBK, SBMPTN, materi sejarah SMA, follower pembahasan soal. Nomor 1, soalnya adalah Jepang akan menjanjikan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia melalui Perdana Menterinya, yaitu A. Takeshi Nakamura, B. Takedo Tanaka, C. Kuniaki Kaiso, D. Hitoshi Imamura, E. Kumahiki Harada. Jawab ya, saya tunggu 5 menit. Silakan di pause soalnya untuk memberikan jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, jawaban Anda betul. Jawabannya adalah ini ya, kita bahas. Janji pemberian kemerdekaan kepada bangsa Indonesia disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang bernama Kuniaki Kaiso. Janji tersebut disampaikan pada tanggal 19 September 1944. Jadi pertanyaan tadi, Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia melalui Perdana Menterinya, yaitu ya Kuniaki Kaiso. Jawaban Anda betul. Ya, kita berpindah ke soal nomor 2. Ya, ini. Untuk mewujudkan janjinya memberikan kemerdekaan kepada manusia, Jepang membentuk organisasi A. Dokuritsu Junbi Chosakai atau BPUPKI, B. Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI, C. PPKI, D. Peta, D. Putra. Ya, silakan di pause dulu soal ini, video ini, dan 5 menit kami memberikan waktu ya untuk bisa menjawabnya. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, jawaban Anda betul. Anda hebat. Kita bahas. Nah, untuk mewujudkan janjinya memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, Jepang membentuk Dokuritsu Junbi Chosakai atau BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, yaitu Letnan Jenderal Kumahiki Harada. Jadi jawabannya adalah A. Dokuritsu Junbi Chosakai atau disebut dengan BPUPKI. Kita lihat kembali soalnya. Untuk mewujudkan janjinya memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, Jepang membentuk organisasi A ya, Dokuritsu Junbi Chosakai atau disebut dengan BPUPKI. Mantap. Sekarang kita pindah ke soal nomor 3. Ya. Dokuritsu Junbi Inkai dibentuk dengan tujuan untuk A. merumuskan dasar negara Indonesia, B. menghadapi serangan tentara sekutu, C. membantu tugas-tugas polisi Jepang, D. membantu Jepang dalam perang Pasifik, E. mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ya, kami berikan waktu 5 menit untuk menjawab. Silakan di pause videonya.
5, 4, 3, 2, 1. Oke, betul. Jawaban Anda betul. Kita bahas ya. Dokumen Kai dibentuk dengan tujuan untuk pembahasannya adalah ini ya. Dokumen Kai atau PPKI bertugas menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah Jepang kepada bangsa Indonesia. Jadi jawabannya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kita ulang soalnya. Dokumen Kai dibentuk dengan tujuan untuk ya, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI adalah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Jawabannya adalah E. Sekarang kita pindah ke soal berikutnya, yaitu nomor 4. Soalnya adalah ini. PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 diketuai oleh bagian A, Mr. Muhammad Yamin, B, Insinyur Soekarno, C, Sultan Syahrir, D, Rajiman Widyo Diningrat, E, Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya, kita berikan waktu 5 menit untuk menjawab. Silakan di pause videonya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya betul. Kita bahas ya. PPKI ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 diketuai oleh ya, Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes R.S. Muhammad Hatta. Sedangkan penasihatnya adalah Ahmad Subarjo. Sedangkan Rajiman Widyo Diningrat adalah Ketua BPU PKI. Jadi pertanyaannya tadi adalah PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 diketuai oleh B ya, Insinyur Soekarno. Kita berpindah ke soal nomor 5. Soalnya dari demikian, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyo Diningrat diundang ke Dalat dengan tujuan untuk A. Diberi petunjuk tentang pembentukan BPPKI dan PPKI, B. Mengadakan studi banding tentang upaya kemerdekaan, C. Menerima keputusan tentang pemberian kemerdekaan, D. Diberitahu bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, E. Diberi petunjuk tentang penyelenggaraan kemerdekaan. Ya, silakan di pause videonya dan dijawab ya. Kasih waktu 5 menit. Lima, 4, 3, 2, 1. Mantap. Jawaban Anda betul, saudara-saudara. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyo Diningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam, oleh Jenderal Terauchi berkaitan dengan pelantikan PPKI secara simbolis. Selain itu diberi petunjuk tentang penyelenggaraan kemerdekaan yang akan diberikan oleh Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945. Jadi jawabannya adalah E. Diberi petunjuk tentang penyelenggaraan kemerdekaan. Jadi soalnya adalah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyo Diningrat diundang ke Dalat dengan tujuan untuk ya, diberi petunjuk tentang penyelenggaraan kemerdekaan. Mantap. Kita lanjut soal nomor 6. Lihat soalnya. Nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang merupakan hasil kerja panitia 9 diberikan oleh bagian A, Mr. Supomo, bagian B, Mr. Muhammad Yamin, C, Insinyur Soekarno, D, Ahmad Subarjo, dan E, Dr. Andes Muhammad Hatta. Kami memberikan waktu 5 menit ya, silakan di pause videonya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawaban Anda betul, saudara-saudara.
Jakarta Karta atau Piagam Jakarta merupakan rumusan nama yang diberikan oleh Mr. Muhammad Yamin. Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan kemudian dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawaban tepat adalah Mr. Muhammad Yamin. Soalnya nama Jakarta Karta atau Piagam Jakarta yang merupakan hasil kerja panitia 9 diberikan oleh Mr. Muhammad Yamin. Betul. Ya, kita berpindah soal nomor 7. Nah ini ya. Orang yang melakukan beberapa perubahan naskah teks proklamasi pada saat proses pengetikan adalah A. Insinyur Soekarno, B. Dr. Andes Muhammad Hatta, C. Ahmad Subarjo, D. Seyudi Melik, dan E. Soekarni. Iya. Kami berikan waktu 5 menit, silakan dijawab ya. 5, 4, 3, 2, 1. Betul, jawaban Anda betul, saudara-saudara. Bahas naskah teks proklamasi dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Naskah asli teks proklamasi ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, kemudian diganti oleh Seyudi Melik pada saat mengetik. Seyudi Melik melakukan beberapa perubahan. Jadi soalnya adalah orang yang melakukan beberapa perubahan naskah teks proklamasi pada saat proses pengetikan adalah Dea Sayuti Melik. Begitu. Mantap. Kita berpindah ke soal nomor 8. Ya, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung di A. Kediaman Bung Karno, B. Lapangan Ikada, C. Kediaman Laksamana Maeda, D. Kediaman Bung Hatta, dan E. Kediaman Ahmad Subarjo. Kami berikan waktu 5 menit untuk menjawab soal ini. Iya, 5, 4, 3, 2, 1. Betul. Jawabannya adalah rencana teks proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan di lapangan Ikada. Akan tetapi, rencana tersebut dibatalkan dengan pertimbangan keamanan karena khawatir akan terjadi bentrokan antara rakyat dan tentara Jepang. Akhirnya, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di kediaman Bung Karno di Jalan Pengeluaran Timur nomor 56 Jakarta. Ya, di kediaman Bung Karno di Jalan Pengeluaran Timur nomor 56 Jakarta. Jadi soalnya adalah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung di A. Kediaman Bung Karno. Presiden pertama. Di Jalan Pengeluaran Timur nomor 56 Jakarta. Mantap. Ya, sebelum lanjut alangkah baiknya menekan tombol like, subscribe, share, nyalakan tombol loncengnya agar setiap video baru yang kami upload Anda bisa tahu, dan selamat belajar. Kita lanjut nomor 9 ya. Beberapa perubahan yang terjadi dalam teks proklamasi diantaranya adalah bagian A, kata tempo diubah menjadi tempo. B, tanggal 17 garis 8 garis 05 diganti jadi 17 garis 8 garis 1145. Bagian C, kalimat wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia. Bagian D, kalimat atas nama bangsa Indonesia diganti wakil bangsa Indonesia. E, kalimat atas bangsa Indonesia diganti pemimpin bangsa Indonesia. Ya, kami memberikan waktu 5 menit, silakan di pause videonya untuk menjawab. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Betul jawaban Anda. Betul, saudara-saudara. Jadi beberapa perubahan yang terjadi dalam teks proklamasi diantaranya adalah A, kata tempo diubah menjadi tempo. Tempo pakai H juga menjadi kata tempo tidak pakai H. B, kalimat wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia. E, tanggal diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05 diganti menjadi
menjadi tahun 05 adalah tahun Showa Jepang, yaitu tahun 2605 yang sama dengan tahun 1945 Masehi. Jadi jawabannya adalah beberapa perubahan yang terjadi di Ratu Sulawesi adalah C. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia. Ya, begitu. Betul. Sekarang kita pindah ke soal 10, nomor 10 ya. Ini soalnya. Berikut ini yang merupakan hasil sidang PPKI pada tanggal 20 Agustus 1945. A. Pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai Nasional Indonesia PNI. Bagian B. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Bagian C. Menetapkan wilayah RI menjadi 8 provinsi. D. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan E. Membentuk 12 departemen dan menteri-menterinya. Ya, silakan jawab 5 menit dari sekarang. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Betul, jawaban Anda betul. Kita bahas hasil sidang PPKI pada tanggal 20 Agustus 1945, yaitu pembentukan Komite Nasional atau KNI. Dari tingkat pusat sampai ke daerah, pembentukan Partai Nasional Indonesia PNI dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Jadi soalnya adalah berikut ini yang merupakan hasil sidang PPKI pada tanggal 20 Agustus 1945 adalah A. Pembentukan Partai Nasional Indonesia atau disingkat dengan PNI. Ya, saya rasa cukup dulu materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan salam selalu untuk kita semua. Jangan lupa dibantu dengan cara menekan tombol like, subscribe, post, and share, nyalakan loncengnya agar setiap video baru kami upload Anda yang tahu, dan berikan komentar di kolom komentar dengan komentar yang baik, positif, dan bermanfaat bagi dan selamat belajar dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.